apa Kang Yusuf biasanya di kuburan? Ya, pocong ayam yang dulu pernah saya tempatin banyak jinnya sehingga mau dijual, tapi ada jin yang menghalangi rumah itu. Jinnya tinggi besar seperti kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali bersama kami Jejak Praktisi. Kamu gak sendirian. Sahabat Jejak Praktisi, malam ini saya kedatangan tamu seorang mempunyai kemampuan untuk melukis gaib. Diawali dari beliau hobi melukis dari kecil. Nah, sekarang sudah bersama kita. Di samping saya ada Kang Yusuf. Assalamualaikum Kang Yusuf. Sehat Kang Yusuf? Alhamdulillah. Kang Yusuf, terima kasih pengalamannya mau berbagi bersama sahabat-sahabat Jejak Praktisi. Tadi Kang Yusuf sudah melukis ya di sini. Jadi sahabat Jejak Praktisi, ini adalah hasil lukisan gaib dari Kang Yusuf. Nah, Kang Yusuf bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Jejak Praktisi, pemirsa semua, ini gambar apa Kang Yusuf? Ini ada dua orang laki-laki yang suka mengganggu anak kecil, dan ini di kamar mandi ada orang yang tinggi besar. Mereka semua suka mengganggu penghuni rumah. Kalau yang ini Kang Yusuf, ini seperti perempuan ya? Ya, ini dari luar. Oh, ini di Banyak luar. yang masuk. Iya, luar biasa Kang Yusuf. Baik Kang Yusuf. Oke. Nah, seperti itu sahabat Jejak Praktisi. Hasil lukisan gaib dari kemampuan sahabat kita yang mau berbagi di malam ini kepada sahabat Jejak Praktisi. Nah, mari kita berbincang-bincang kepada beliau seperti apa jejak-jejak beliau dalam menjadi praktisi dan berpengalaman sebagai spesialis melukis gaib. Baik Kang Yusuf, kita berbagi kepada sahabat-sahabat Jejak Praktisi. Kang Yusuf, bisa melukis gaib itu sejak kapan dan seperti apa awal asal muasalnya Kang Yusuf? Sejak kecil sebelum sekolah, saya sudah suka melukis sama teman-teman, kumpul biasa. Oh, jadi diawali dengan hobi melukis seperti itu. Lalu kemudian bisa berani melukis gaib seperti ini tuh gimana ceritanya? Siapa yang memperkenalkan, ataukah Kang Yusuf bermimpi atau memang secara tidak sengaja mendapatkan kemampuan ini, bisa melihat hal gaib sehingga bisa dituangkan dalam lukisan? Asal muasalnya. Ya, di samping saya suka melukis, saya juga suka hal-hal yang mistis. Ya, Kang Yusuf ini pernah tampil juga ya di salah satu channel itu ya. Itu bagaimana Kang Yusuf? Asal muasalnya bisa gabung di channel tersebut. Jadi pemirsa-pemirsa di rumah bisa tahu. Ternyata talenta Kang Yusuf ini pernah diamalkan di salah satu channel sehingga bisa manfaat untuk orang banyak. Itu gimana ceritanya bisa bergabung? Ya, kebetulan teman saya ngajak gabung di channel YouTube. Dari mulai hobi dari kecil lukisan biasa, lalu kemudian Kang Yusuf berani untuk melukis gaib, itu gimana Kang Yusuf? Ada rasa takut nggak sih awalnya gitu? Ya, ada rasa takut sih, tapi yang menciptakan itu semua kan Allah. Jadi jangan takut sama makhluk gaib, takutlah sama yang menciptakannya. Baik, ketika Kang Yusuf melukis gaib, yang saya tahu jejak praktisi Kang Yusuf di channel, lalu di luar channel Kang Yusuf pernah melukis di rumah, di hutan, lalu lagi misalnya di tempat-tempat keramat. Kalau yang paling serem itu di mana Kang Yusuf? Di kuburan. Sosok apa Kang Yusuf biasanya di kuburan?
ya pocong biasa. Nah, Kang Yusuf, ketika Kang Yusuf melukis nih, sebetulnya bangsa gaib itu tahu nggak sih kalau lagi dilukis sama Kang Yusuf tuh? Ya tahu sih mereka lihat, Terus gimana ketika dilukis tuh ada nggak yang nggak terima? ada yang marah sih, tapi nggak sampai ngikutin lah. Oke, tidak sampai ngikutin ya, cuman ada yang marah tuh. Itu tapi, biasanya yang, sepengalaman Kang Yusuf yang paling seram, yang paling berdampak gangguannya tuh yang di mana tuh? Misalnya, kan nggak sampai ke rumah tuh gangguannya, misalnya di lokasi misalnya melotot atau misalnya pernah ke Kang Yusuf sampai seperti apa tuh? Ya seperti disentuh tuh merinding panas. Badan terasa panas. Oke. Ya ya Kang Yusuf, eee, itu pasti dong Kang Usup menjadi praktisi lukis pasti punya dasar ya, harus punya, modal buat, misalnya diganggu seperti itu, gimana Kang Usup buat penangkalnya seperti apa? Ya baca-baca doa gitu aja. Nah Kang Usup, kalau kemampuan seperti ini sebenarnya termasuk turunan atau gimana Kang Usup? Ya ada turunan juga sih dari saudara bapak saya. Baik sahabat jejak praktisi, itulah seputar, pengalaman Kang Yusup, berbagi bersama kita tentang, kemampuannya. Nah, sahabat jejak praktisi, konon ceritanya Kang Yusup juga punya pengalaman nih. Kang Yusup ini punya pengalaman bersama keluarga bahwa rumahnya itu sering kali terjadi gangguan gaib, sehingga ketika keluarga memutuskan untuk menjual, eee terjadi, rumah itu sulit untuk dijual. Nah, Kang Yusuf bisa berbagi bersama, sahabat jejak praktisi, seperti apa pengalaman rumah tersebut, Kang Yusuf? Kenapa, sulit-sulit dijual dan ternyata, setelah ditelisik atau eee, syariatkan itu bisa diceritakan, Kang Yusuf? Ya dulu pernah rumah yang dulu pernah saya tempatin banyak jinnya sehingga mau dijual tapi sulit buat dijualnya. Lalu manggil orang pinter lah, ustadz gitu. Ya akhirnya bisa dijual. Seringnya diganggu seperti apa, Kang Yusuf? Keluarga? Ya ada yang mimpi dicekik, ya macem-macem lah. Baik. Itu terjadinya lama, Kang Yusuf? Maksud saya berapa lama, keluarga diganggu seperti itu? Ya sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Kang Yusuf sendiri selama tinggal di situ pernah diganggu? Alhamdulillah yang punyanya sih enggak, cuma tamu yang suka nginep aja. Mmm, oke. Nah, terus kemudian ceritanya rumah nih dijual nih, terus susah dijual tuh orang-orang yang datang mau beli gitu, kenapa bisa nggak jadi tuh Kang Yusuf? Tahu gimana ceritanya gitu? Ada jin yang menghalangi rumah itu, jinnya tinggi besar seperti kerbau hitam. Baik, itu berapa praktisi yang Kang Yusuf atau keluarga undang untuk, menyariatkan rumah tuh? Ada 3 praktisi, akhirnya yang terakhir bisa ngusir jin itu sehingga bisa dijual rumahnya. Baik. Baik Kang Yusuf, ya terakhir, Kang Yusuf, ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat jejak praktisi barangkali? Ya, pesan saya supaya rumah tidak diganggu makhluk gaib, sering-seringlah mengaji di rumah. Ya itu aja. Ya, terima kasih Kang Usup sudah mau bergabung berbagi pengalaman dan pengetahuannya bersama jejak praktisi. Kang Usup terima kasih. Ya, baik sahabat jejak praktisi, demikian, sharing kita bersama narasumber malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak praktisi, kamu gak sendirian.